Oke, halo teman-teman, berjumpa lagi. Jadi kemarin kita sudah belajar terkait filling slot ya, untuk mempermudah. Nah, sekarang kita akan cek ada kasus-kasus apa aja sih saat kita mengerjakan aturan pencacahan. Tuh. Nah, untuk pengantarnya coba kalian perhatikan soal yang nomor 2. Nih, di soal ini diambil dari video aturan perkalian yang kemarin. Nah, kalau kalian ingat kembali, di soal ini ada berapa penyelesaian? Atau ada berapa banyak rute? Ya, 20 ya. Jadi kita bisa buat dua slot. Slot pertama kita isi 5 untuk kemungkinan pintu masuknya. Kita kali dengan kemungkinan pintu keluarnya. Sehingga kita dapat nanti hasilnya adalah 20. Nah, di sini berbeda ya. Pintu yang untuk masuk dan pintu yang digunakan untuk keluar itu berbeda. Nah, bagaimana jika soalnya sedikit dimodifikasi? Jadi jumlah pintunya sama, gedung yang dimasuki sama, jadi dia harus keluar dan masuk. Bedanya adalah pintu yang digunakan untuk keluar boleh sama dengan pintu yang digunakan untuk masuk. Nah, kira-kira nanti hasilnya sama enggak? Kita cek. Jadi kita bisa buat dua slot ya. Ada dua kejadian. Yang pertama dia masuk, dan yang kedua dia keluar. Nah, untuk masuk, kan dia ada 5 pintu yang tersedia. Anggap saja pintu A, pintu B, pintu C, sampai pintu E. Nah, berarti ada 5 kemungkinan ya. Nah, untuk keluarnya, karena dia boleh pakai pintu yang sama, berarti ada 5 kemungkinan juga kan? Jadi ada A, B, C, D, dan E. 5 kali 5. Sehingga kita perlu ada 25 rute. Nah, berbeda ya. Yang tadi 5 dikali 4, sekarang 5 dikali 5. Nah, ini sebenarnya merupakan contoh sederhana dari apa yang kita sebut kasus-kasus tadi. Nah, seperti apa kasus yang dimaksud? Langsung kita cek. Jadi, ada dua kasus yang biasanya sering dipakai. Yang pertama adalah tanpa pengembalian, dan yang kedua adalah dengan pengembalian. Nah, pengembalian ini kita bisa anggap sebagai perulangan. Jadi ada yang menggunakan istilah tanpa pengembalian, ada yang menggunakan istilah tanpa perulangan. Nah, bedanya di mana? Bedanya di banyaknya kemungkinan ini. Kalau di tanpa pengembalian, itu banyaknya kemungkinan berubah. Jadi tidak berulang ya. Sedangkan kalau dengan pengembalian, banyaknya kemungkinan itu tidak berubah. Jadi bisa sama seperti itu. Nah, contohnya tadi, yang di sini ya, ini di latihan aturan perkalian. Di sini ada soal kalau pintu masuk dan pintu keluarnya harus berbeda. Jadi kita bisa buat dua slot sama seperti yang tadi. Slot pertama diisi 5 dan slot kedua diisi 4. Nah, berbedanya di sini ya, yang satu 5, yang satu 4. Nah, kalau yang ini tadi kan kita buat dua slot, untuk masuknya ada 5 pintu, lalu untuk keluarnya juga ada 5 pintu. Nah, jadi banyaknya kemungkinan untuk setiap kejadian itu tidak berubah. Jadi kalau di sini 5, di sini ya 5. Ini untuk kasus dengan pengembalian atau dengan perulangan tadi. Nah, supaya semakin mantap, sekarang ini ada dua soal latihan yang bisa teman-teman coba dulu. Jadi silakan di-pause dulu videonya, silakan dikerjakan dulu, nanti ketika sudah selesai, kita bisa sama-sama cek penyelesaiannya gimana. Oke, selamat mengerjakan. Oke, latihannya sudah dicoba ya teman-teman. Kalau sudah dicoba, sekarang kita langsung cek aja gimana cara menyelesaikannya. Oke, yang pertama adalah ini, bilangan 4 digit yang dapat dibentuk jika digit-digitnya boleh sama. Di ini ya, karena dia 4 digit, kita bisa buat 4 slot. Nah, ini, nah slot pertama untuk ribuan, slot kedua untuk ratusan, slot ketiga untuk puluhan, dan slot keempat untuk satuan. Nah, karena boleh sama, kita tidak perlu bingung menyelesaikannya, kita langsung tuliskan saja. Untuk satuan berarti ada 10 kemungkinan ya. Jadi dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi ada 10 kemungkinan. Lalu untuk puluhannya juga ada 10 kemungkinan. Ratusannya juga ada 10 kemungkinan. Nah, ribuannya ini yang kita harus berhati-hati teman-teman. Ya,
Sama seperti yang tadi, kalau di ribuannya ada angka 0, berarti dia tidak jadi bilangan 4 digit ya, dia hanya 3 digit. Sehingga kita tidak bisa membuat itu jadi 4 digit. Jadi, yang mungkin untuk mengisi slot ribuan ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Alias ada 9 kemungkinan, bukan 10 ya. Nah, ini tinggal kita kalikan saja, sehingga kita peroleh hasilnya adalah ini, 9.000 bilangan. Nah, ini masuk contoh kasus yang dengan pengembalian tadi, teman-teman. Karena semisal di satuan kita tadi menggunakan 0, di puluhan tadi kita juga boleh menggunakan 0 lagi. Nah, sekarang kita cek contoh yang kedua. Jadi, kalau yang tadi digitnya boleh sama, nah kalau yang ini harus berbeda. Jadi contohnya seperti ini ya, misalkan 5787. Nah, ini tidak boleh, karena 7-nya sudah terpakai 2 kali. Jadi hanya boleh terpakai sekali. Nah, untuk mengerjakannya, prinsipnya sama teman-teman. Kita membuat 4 slot. Slot pertama, slot kedua, slot ketiga, dan slot keempat. Ini ya, jangan lupa dikali. Slot pertama untuk ribuan, slot kedua untuk ratusan, slot ketiga untuk puluhan, dan slot terakhir untuk satuan. Nah, di sini tadi kan kita mengerjakannya dari satuan dulu ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan dari yang ribuan dulu. Nah, untuk ribuan berarti ada berapa bilangan teman-teman yang mungkin? Ya, 9 ya. Ada 9 kemungkinan, mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9. 0 tidak mungkin. Nah, selanjutnya ini, yang di bagian ratusan. Kira-kira kalau yang di bagian ratusan ada berapa ya? Apakah 8, teman-teman? Oke, tidak ya. Jadi untuk bagian ratusan ini juga ada 9. Loh, kenapa kok 9? Nah, kita cek. Jadi awalnya kita punya ini ya. Kita punya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, awalnya kita punya bilangan-bilangan ini. Nah, dari semua bilangan ini, tadi kan salah satu sudah dipakai di ribuan ya. Salah satu sudah dipakai di ribuan. Misal di ribuannya kita pakai 5. Misal di ribuan. Nah, berarti kan untuk ratusannya, kita bisa pilih 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, dan 0. Ya. Jadi 0 ini tidak boleh di ribuan, tapi dia boleh di ratusan kan? Nah, sehingga dari 10 tadi, yang tersedia karena sudah dipakai 1, kita bisa pilih 9. Begitu ya. Jadi di sini yang mungkin adalah 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, dan 9. Nah, lalu untuk puluhannya, nah, untuk puluhannya ini kita sudah bisa melihat dari sini, teman-teman. Jadi di sini dilihat ada 9 bilangan ya. Semisal kita pilih satu deh. Semisal kita mau menggunakan 4 di ratusannya. Ini ya. Berarti kan di puluhan ini kita tinggal memilih dari 8 bilangan ya. Misalkan kita pilih 4 untuk ratusannya, berarti kita puluhannya kita bisa isi 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, dan 9. Berarti ada 8 kemungkinan. Nah, satuannya berarti tinggal kita cek dari sini juga. Jadi dari ini dia berkurang 1. Nah, untuk mengisi ini tadi, berarti kita juga tinggal 8 kita kurangi 1. Karena sudah dipakai untuk bulan tadi, berarti ada 7 kemungkinan. Sehingga nanti kita akan peroleh hasilnya 81 dikali 56. Dan ini sama dengan 4.536. Gitu. Jadi sudah mulai terlihat ya teman-teman bedanya. Untuk yang tadi menggunakan pengembalian, digitnya boleh sama. Kalau yang ini, digitnya harus berbeda semua. Tidak boleh sama. Oke, selanjutnya kita cek soal yang kedua.
Ini aku ambil dari soal OSK SMA, teman-teman, dari tahun 2011. Nah, ini bahasannya masih relevan dengan apa yang kita pelajari sekarang. Oke, langsung kita cek aja. Di sini ada 5 orang pria dan 5 orang wanita. Nah, mereka mau didudukkan atau diatur untuk duduknya secara acak, tapi tidak boleh berdampingan jenis kelaminnya. Oke, sekarang kita buat slotnya dulu, teman-teman. Berarti ada 5 orang pria dan 5 wanita, berarti ada 10 tempat duduk ya, ada 10 slot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan lupa operasinya perkalian. Nah, sekarang kita pilih dulu yang mau duduk di paling kiri itu pria atau wanita. Kalau ini aku memilih pria dulu ya. Aku pilih pria yang duduk di paling kiri. Sehingga nanti posisi duduknya jadi selang-seling, bergantian seperti ini. Pria, wanita, pria, wanita, pria, wanita. Nah, awalnya ada 5 orang pria nih. Nah, kita mau pilih ada berapa pria yang bisa duduk di sini. Nah, karena mereka belum duduk semua, berarti kita bisa pilih 5 kemungkinan ya, semua orang bisa duduk di sini. Nah, lalu kita cek ke yang P dulu saja, supaya lebih mudah menghitungnya. Nah, di sini sudah ada satu pria yang duduk di kursi paling kiri. Sehingga di kursi ketiga ini, kita hanya bisa memilih 4 pria ya, karena yang satu sudah duduk di sini. Nah, untuk kursi kelima ini juga begitu, teman-teman. Karena dari 5 pria, yang 2 sudah duduk di kursi 1 dan kursi 3. Nah, berarti kita tinggal punya 2 kemungkinan. Maaf, 3 kemungkinan ya. 3 kemungkinan. Nah, lalu yang di sini juga berarti kita tinggal isi 2 dan ini 1. Jadi berkurang 1 secara bertahap gitu. Nah, untuk yang wanita juga sama. Awalnya kan belum ada yang duduk. Berarti kelima-limanya kita bisa isi di sini. Nah, lalu yang di sini berkurang 1 jadi 4. Lalu yang ini berkurang 1 jadi 3, dan seterusnya. Sampai di akhir ini. Nah, nanti kalau kalian hitung, hasilnya berarti ada 1.400. Begini ya. Oh, 14.000 teman-teman ternyata. 14.400 kemungkinan. Ini kalau prianya yang duduk di paling kiri. Nah, tapi kan untuk soal ini, mungkin saja ya, yang duduk di paling kiri itu wanitanya. Nah, yang duduk di paling kiri itu wanitanya, lalu dilanjutkan dengan pria, lalu wanita, lalu pria lagi, dan seterusnya. Jadi, berbeda dengan yang ini tadi ya. Kalau yang atas tadi prianya yang di paling kiri dulu, nah kalau yang di kasus ini, wanitanya yang ada di paling kiri. Nah, lalu jumlahnya bagaimana? Prinsipnya tetap sama. Jadi, awalnya ada 5 wanita, lalu ada 5 pria. Nah, karena ada satu wanita sudah duduk di sini, berarti tinggal isi 4. Prianya juga. Nah, ini tinggal kita selesaikan saja. 3, di sini 2, 2, dan ini 1. Sehingga nanti kalau dikalikan semua, ya, itu hasilnya ada 14.400 juga. Sehingga, nah ini kita tinggal jumlahkan aja teman-teman. Kita tinggal jumlahkan aja, sehingga nanti banyaknya posisi duduk yang mungkin dari jenis kelamin yang harus berbeda ini, tidak boleh berdampingan, ini adalah 28.800 kemungkinan. Jadi kenapa harus dijumlah? Karena ini ya, ini berbeda teman-teman. Yang pertama prianya paling kiri, yang kedua wanitanya paling kiri. Sehingga kita harus jumlahkan semua kemungkinannya. Nah, jadi ini kalau dilihat-lihat ini merupakan gabungan ya dari aturan perkalian sekaligus dengan aturan penjumlahan. Gitu. Oke, demikian video untuk kasus-kasus pencacahan ini. Semoga latihan tadi membantu. Kalau ada kesulitan, kalian boleh sampaikan di kolom komentar atau kalian boleh DM juga Instagram ini. Oke, semoga videonya membantu. Semangat belajar teman-teman.